Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus. Roh yang membimbing, menuntun, menyuarakan kehendak-Mu, menyuarakan kebaikan, menyuarakan kedamaian dan segala rahmat yang Engkau berikan. Dan Kau sampaikan lewat Roh Kudus yang telah Kau tanam ketika kami dibaptis. Tapi seringkali kami tidak mendengar dan tidak mendengarkannya, tidak mempedulikannya. Sehingga hidup kami menjadi berantakan, kacau balau. Bantu kami ya Bapa untuk menyadarinya, sekali lagi menyadarinya. Supaya roh itu menjadi hidup dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menegur kita. Bahkan dengan kata yang cukup keras, cukup pedas. Dan mengatakan bahwa tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa makna dari kalimat yang pendek ini, tetapi sebetulnya sangat menentukan. Sangat membuat kita harus berpikir jernih dan jelas. Melawan dan menghujat Roh Kudus, kita tidak akan diampuni. Karena Roh Kudus inilah yang merupakan pribadi ketiga dari Bapa dan Putra yang diberikan, dicurahkan kepada kita. Untuk membimbing, untuk menuntun, untuk membuat kita mendengarkan suara Allah, suara kehendak Allah. Kehendak kedamaian, kehendak kebahagiaan. Tetapi kita menutup mata, menutup hati, menutup atau bahkan bukan hanya menutup tapi mematikannya. Kita tidak peduli lagi dengan suara-suara kebaikan dalam diri kita. Kita hanya menginginkan apa yang kita kehendaki, apa yang kita maui. Tetapi lebih daripada itu seringkali bukan hanya itu. Kita bersekutu dengan bukan Roh Kudus tapi roh jahat. Yang bersekutu, orang yang bekerja sama dengan roh jahat, dan roh jahat itu menutup diri kita untuk berbuat lebih baik. Maka kita seringkali mendengar bagaimana orang tersebut, orang-orang itu dengan begitu kejamnya, begitu bengisnya, ya, menghancurkan kehidupan. Entah kehidupan itu alam semesta, entah kehidupan itu binatang-binatang, entah kehidupan itu flora fauna, atau bahkan lebih daripada itu, yaitu manusia sendiri. Orang bisa dikorbankan demi sesuatu yang mereka rindukan, mereka dambakan, mereka harapkan, mereka ambisikan, dikorbankan. Bahkan Tuhan pun bisa dikorbankan ketika dia bersekutu dengan kekuatan jahat tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kalau Yesus mengatakan demikian, berarti yang menghujat Roh Kudus itu adalah ketertutupan. Ya, ketertutupan. Bahkan lebih daripada itu mematikan. Ya, tidak membuat dia berfungsi. Yang ada dalam pikirannya adalah kejahatan dan kejahatan. Ya, bahkan tidak peduli dengan kemanusiaan. Jadi menghujat itu adalah ketertutupan kita terhadap suara kebaikan Allah. Nah, kalau kita mau jujur, di dalam batin kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Adalah pertama adalah suara roh, suara hati dulu. Ketika kita dibaptis, saya ulang lagi, sungguh-sungguh suara hati kita, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Ketika orang menghujat Roh Kudus, dia tidak peduli dengan yang baik, ya. Dia hanya melakukan yang mendengarkan suara yang jahat dilakukan, yang baik itu dibunuh, dibungkam, tidak didengarkan. Nampaknya dia bahagia.
nampaknya sekali lagi, tetapi bisa kamuflase, ya. Demi kekayaan, demi harta, dengan kekuasaan orang bisa mencapai itu. Jadi lakukan yang baik dari dia. Dia tidak mendengarkan apa yang diberikan Tuhan pada waktu kita diciptakan. Lalu yang kedua kita lihat di situ adalah apa? Ya, dosa. Ya, dosa di mana kita rangkum ada 7 ringkasan dosa utama itu, yang mematikan itu. Kita tenggelam di dalam ke-7 dosa itu. Ya. Saya tidak perlu menyebutkan, tetapi selalu saya ulang-ulang untuk menunjukkan bahwa orang tenggelam di sana. Ya, orang berada dalam lumpur itu dan terus-menerus suka dengan situasi seperti itu. Apakah dia bahagia? Nampaknya juga bahagia, nampaknya dia senang, nampaknya dia juga gembira. Ya. Nah, itu jadi tenggelam di dalam lalu orang menjadi keras kepala. Orang menjadi nyandu, ya. Orang menjadi nyandu, orang menjadi tergantung kepada ke-7 dosa itu, seolah-olah itu memberikan kebahagiaan kepada manusia. Lalu yang ke Roh Kudus itu apa? Jadi Roh Kudus itu juga berarti dia buah-buah roh. Tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, tidak sabar, menjadi orang yang kejam, keji, katakanlah seperti itu. Ya, seperti kata Paulus dalam umat di Galatia, orang yang ya dendam, orang yang perseteruan dengan Roh Kudus, orang yang bekerja sama dengan sihir, orang yang dukun, orang yang kerjasama dengan kuasa kegelapan, seperti itu. Ya, jadi bertentangan dengan Roh Kudus menjadi roh jahat. Nah, jadi bagaimana kita mendeteksi itu? Kita lihat. Jadi ada 2 hal penting di sana. Orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan itu menjadi orang yang dikuasai menjadi orang yang kerasukan, ya. Yang bisa kita lihat orang yang kerasukan seperti iblis, dia membunuh, dia melakukan tindakan seolah-olah seperti iblis, ya, seperti itu. Nah, itu orang yang sudah dikuasai. Tetapi iblis juga pandai, dia bukan hanya dikuasai tetapi dipengaruhi. Orang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan itu. Apa bentuknya macam-macam, dipengaruhi. Tadi itu maksudnya menjadi nyandu, menjadi terpikat, menjadi orang yang tidak mau mendengarkan, orang yang menjauh dari kehidupan rohani, orang yang nggak peduli lagi dengan hal-hal rohani, atau mungkin nampaknya kelihatan hidup rohaninya begitu, tapi juga ya hanya sekedar datang, sekedar tinggal, ya, jadi suam-suam kuku. Nah itu, jadi kalau kita lihat justru ini yang seringkali berbahaya, karena orang yang suam-suam kuku, orang yang tidak panas tidak dingin. Dalam kitab Wahyu dikatakan, aku akan memuntahkan orang yang tidak panas dan tidak dingin. Ya, jadi hal yang demikian yang abu-abu, tidak jelas. Ya, maka seringkali Yesus memanggil orang-orang yang dalam tanda petik fanatik, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh berada dalam posisi seperti Paulus itu. Dan banyak orang yang sekarang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan itu kepada orang tersebut sehingga diubah. Ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu ternyata bukanlah yang gampang itu berubah dan bertobat. Kita sendiri. Jadi bukan hanya kalau kita sudah di gereja, kita sudah aktif dan segala macam, itu dengan sendirinya kita berubah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin kita suam-suam kuku, mungkin tidak panas, tidak dingin. Mungkin suam-suam kuku itu ya tidak panas, tidak dingin. Ya. Nah, ini yang harus menjadi bahan pertanyaan kita juga gitu loh. Ya. Apakah demikian hidupku, tidak panas dan tidak dingin? Atau tidak dingin, suam-suam kuku? Pertanyaan itu kepada Anda dan kepada saya juga. Artinya ketika orang mengalami seperti ini, dia tidak, ya iya atau tidak, indifference, tidak peduli, iya tapi sedikit, tidak maju dan tidak mundur, ya begitu saja jalannya. Maka saudaraku yang terkasih, sekali lagi, mari kita, bagaimana caranya supaya kita lebih dalam daripada itu. Dan dalam bacaan pertama kita lihat dalam surat Paulus, luar biasa Paulus ini, ya, bahwa dia berdoa kepada Tuhan untuk kita, untuk umat Efesus, supaya
supaya mata batin orang dapat melihat, ya, melihat dan mengalami apa arti keselamatan itu, ya, apa arti pengharapan di dalam Tuhan itu, ya. Paulus berdoa untuk umat Efesus, tapi juga berdoa untuk kita supaya kita mendapatkan kuasa yang Tuhan berikan kepada Yesus. Membangkitkan kuasa itu membangkitkan Yesus dari mati. Luar biasa bacaan pertama hari ini. Dan Yesus itu adalah mengatasi segala sesuatu, segala kekuatan mana, kekuatan roh jahat apapun sekuat tenaga, lebih hebat dari dewata, lebih hebat dari kuasa-kuasa manapun di dunia. Ya. Itu bertekuk lutut di bawah kaki. Ini penting bagi kita, karena bagi orang Indonesia, di mana kita seringkali melihat orang yang nampaknya, katakanlah sekali lagi, nampaknya luar biasa dengan kekuatan hebat-hebat menyembuhkan, melakukan, tapi ternyata itu bukan dari kuasa Yesus, dari kuasa-kuasa duniawi yang bisa melakukan hal-hal yang nampaknya bisa membuat orang terpesona dengan kita. Dan itu juga hati-hati kita perhatikan, ya. Jadi kembali lagi semua kuasa itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus ketika kita beriman akan Yesus. Nah, saudaraku terkasih, kita sudah tanya pada diri sendiri, mungkinkah kita suam-suam kuku? Mungkinkah kita kagum dengan orang-orang yang kelihatannya dukun-dukun, orang yang merasa seperti mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan? Dan bagaimana kita sendiri? Apakah kita terpanggil untuk lebih dalam? Selalu katakan duk in altum, masuklah, tebarkan jalan lebih dalam. Bagaimana? Maka saya mengajak Anda proses pertobatan ini, tidak suam-suam kuku, tetapi pertobatan ini saya mengusulkan, ya, bagi Anda yang berminat, yaitu berpuasa, bermati raga, dan berdoa. Ya, tentu kita semua sudah berdoa, tetapi yang saya minta adalah doa jam 3 pagi. Kita bangun jam 3 pagi. Kita meditasi, kita kontemplasi di sana. Ya. Lalu juga dengan puasa Senin, Rabu, Jumat. Ya, puasanya mungkin sederhana dulu, ya. Tidak makan, dari makan malam sampai makan siang tidak makan, tapi boleh minum. Lama-kelamaan kita lebih dalam lagi, tidak makan dan tidak minum. Kalau lebih kuat lagi, mungkin lebih berat lagi. Jadi untuk apa sebetulnya? Untuk membawa kita tidak terpaku kepada, tidak terikat kepada kehendak kita sendiri. Kita mau belajar bersandar kepada Tuhan lebih daripada sebelumnya. Jadi bagi Anda yang berminat, nanti akan saya masukkan dalam kelompok grup, ya. Tapi saya ingin supaya Anda lebih dulu, ya, lebih dulu selama seminggu ke depan untuk bangun jam 3 pagi, untuk berdoa seperti biasa Anda kalau melakukan, dan berpuasa. Setelah seminggu melakukan itu, boleh Anda WA ke saya, masuk dalam grup ini. Nanti akan saya bimbing, akan saya tuntun, ya, kita masuk lebih dalam. Dan kita dalam kelompok itu akan saling sharing, ya, akan mendoakan diri kita sendiri, doakan umat. Ya, jadi untuk pertobatan pribadi terutama. Untuk pertobatan pribadi, untuk lebih pendalaman di hidup rohani kita. Ya, tetapi juga untuk berdoa bukan hanya di diri kita, tapi untuk berdoa untuk gereja. Ya, untuk membantu gereja melawan peperangan rohani, peperangan kekuasaan kegelapan yang seringkali mempengaruhi umat, supaya umat juga bertobat dalam kehidupan kebersamaan mereka, ya, dalam kebersamaan kita. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita tergerak, ya. Saya hanya mengundang Anda, ya, tapi itu pun saya minta Anda sendiri selama seminggu ini doa puasa, doa jam 3 pagi, dan puasa Senin, Rabu, dan Jumat. Bila Anda merasa yakin bahwa itu Anda terpanggil untuk itu, mari bergabung bersama saya dan kita bersama-sama berdoa untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan sesama, dan kita mendoakan siapa saja yang kita anggap pantas dan layak kita doakan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.